warahmatullahi wabarakatuh. وأزواجه وذريته وأهل بيته وأنصاره وأصحابه ثم الأرواح الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والأئمة المجاهدين والعلماء العاملين ثم الأرواح سيدنا المهاجرين اللهم من الإحسان والأرض فيه المقدم محمد بن علي بعلي سيدنا علي بن يزيد سيدنا علي بن علي وجميع الله محمد رسول الله والرحمة ثم الأرواح صاحب المصنف الإمام أحمد بن زيد الحبسي وأصوله المبرور بحكمة شيخ مربي الوحيد عبد الله بن مشاكل الحسن بن سالم عبد الله بن رشاد بن سلوان بن سجاد الشيخ العطاس الحي الله بن عطاس بن ورسوله المبرور ثم الأرواح والعلوم خفيفة الله آمين Alhamdulillah, pada kesempatan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih berikan kita panjang umur, sehat walafiat, sehingga dengan nikmat dan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kita bisa melakukan kewajiban kita yaitu menuntut ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan langkah kaki kita dan salat kita ke tempat yang mulia ini mendapatkan pahala dan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa juga yang Allah hormati segenap para asatidzah, para dewan guru, para tokoh masyarakat. Di antaranya ada orang tua kita, Bapak Mu'alim Haji Ali. Lupa juga ada orang tua kita, Mu'alim Haji Kabrani. Ketua beliau suku kita, Bapak Abdul Munir, Ustaz Muhammad Yunus, guru-guru kita yang lainnya, Kiai Salahuddin, Kiai Taufik Hidayatullah, Kiai Haji Abdul Rahman, Saudara Kasih Ustaz Taufik Rahman, Ustaz Miftah Belimuddin, Kiai Jumadi Hussein, dan seluruh daripada dewan guru, para ketua DKM, masjid, musola, sekelurahan, barusan yang mohon maaf telah disebutkan namanya satu persatu, namun insya Allah tak mengurangi sedikit pun rasa hormat, ta'zim, cinta, mahabbah saya kepada hakim sekalian. Meneruskan pengajian kita yang alhamdulillah Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan umur kita pada bulan Sya'ban ini. Masih diberikan panjang umur sama Allah, bisa ketemu bulan Sya'ban, mudah-mudahan ditemukan juga di bulan Ramadan. Berkahi umur kita yang tersisa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar selalu mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, bulan Sya'ban ulama mengatakan termasuk bulan as-salatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bulan yang dianjurkan kita memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad. Kenapa dianjurkan memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad? Dikarenakan Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas al-Maliki al-Hasani mengatakan dalam kitabnya Madza fi Sya'ban, dikatakan bulan Sya'ban bulan salawat kepada Nabi Muhammad SAW karena diturunkan ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima, diturunkan di bulan Sya'ban. Perintah salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diturunkan di bulan Sya'ban, maka dianjurkan oleh para ulama kita memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad. Dan perintah ini adalah perintah wajib. Kita bersalawat kepada Nabi Muhammad. Cuma ulama berbeda pendapat di mana kewajibannya, kapan diwajibkan kita bersalawat kepada Nabi Muhammad. Al-Imam Syafi'i mengatakan yang dimaksud wajib di sini adalah di dalam tasyahud akhir. Kita wajib mengucapkan salat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila seseorang tidak mengucapkan salawat kepada Nabi Muhammad di dalam tasyahud akhir, maka salatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Salatnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala karena enggak menyebut nama Nabi Muhammad SAW. Lihat keagungan Nabi Muhammad SAW. Dulu Al-Habib Umar bin Hafiz pernah ceramah di dalam satu ceramahnya ada di kota Madinah. Di kota Madinah ada seorang yang lahir di kota Madinah. Seumur hidupnya di kota Madinah. Sampai tua, sampai meninggal di Madinah. Tapi ketika dikuburkan ini jenazah, orang tersebut dikuburkan di kuburan. Ketika dihadapkan ke kiblat, di jenazah nggak mau menghadap kiblat. Dibalikin lagi, nggak mau balikin lagi. Sampai diganjel nggak bisa juga. Akhirnya dikuburkan tanpa menghadap kiblat. Ternyata usut punya usut, selama dia tinggal di kota Madinah nggak pernah ziarah ke kuburan Rasulullah. Dia hanya fokus kepada la ilaha illallah, tapi lupa Muhammad Rasulullah. Nggak pernah ziarah ke makam Rasulullah, tersebab wajahnya tidak bisa menghadap kiblat karena tidak pernah ziarah kepada makam Rasulullah. Dan ini merupakan sholawat perintah wajib menurut Imam Syafi'i dalam tasyahud akhir. Kalau menurut Imam Malik wajibnya sekali seumur hidup. Kalau orang seumur hidupnya nggak pernah bersolawat kepada Nabi Muhammad, maka dia berdosa hukum. Nah ini bulan Sya'ban kita habiskan, kita momentum kita untuk banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Amalna baina raddi wa qabuliha illa salatu ala Nabi Muhammad. Amal kita bisa diterima, bisa ditolak, kecuali salawat kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Minimal berapa? Setengah aja. Kalau bisa 1000. Karena dalam kitab hadis ada tuh. Man shalla alayya alfa marrah lam yamut hatta yubashshira lahu bil jannah. Siapa orang yang bersolawat kepadaku 1000 kali sehari, kata Nabi, dia enggak bakal meninggal kecuali Allah kabarkan tempatnya di surga. Sekali sehari 1000. Ini sehari cuma 5 kali doang, kata wajib doang. Kalau ingat, 1000 kalau bisa, tapi setelah itu deh mau 300 boleh. Yang penting istiqamah. Meneruskan pelajaran kita, kemarin masih tentang wa qaddara arzaqahum wa ajalahum la yatazidu wa la tanqusu wa la yahduthu hadithun illa bi qada'ihi wa qadarihi wa iradatihi. Meneruskan pelajaran kita wa qaddara arzaqahum, dan Allah Subhanahu wa taala yang menentukan rezeki mereka. Jadi rezeki kita semua ditentuin sama Allah. Kalau kita udah yakin ini bahwa rezeki di tangan Allah Subhanahu wa taala, enggak ada istilahnya kita hasad sama orang. Enggak ada istilahnya, oh dia warungnya lebih laris nih. Wah, kayak ini kali. Padahal rezeki sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad pernah mengatakan dalam satu qasidahnya, la yughfir hammak ma qadir yakun. Jangan perbanyak gelisah di hati kita. Ma qadir yakun, sesuatu yang Allah takdirkan pasti akan jadi milik kita. Yang Allah sudah takdirkan pasti terjadi, enggak mungkin enggak terjadi. Alladzi li ghairik la yasil ilaik. Sesuatu yang bukan milikmu enggak bakal sampai kepadamu. Kalau emang bukan milik kita, bukan rezeki kita, mau kita usaha pala jadi kaki jadi kepala, dari keluar subuh sampai isya kita kerja, kalau Allah bilang 200 ya telo nyari 200 agak bisa. La tazidu wa la tanqus, enggak bisa bertambah, enggak bisa berkurang. Jadi kalau sudah ketentuan Allah seperti itu, enggak bisa bertambah, enggak bisa berkurang. Illa biqada'ihi wa qadarihi wa iradatihi, kecuali dengan ketentuan dan kuasa dan keinginan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga enggak bisa terjadi suatu apapun kalau Allah enggak Subhanahu wa taala enggak berkehendak. Sesuatu yang terjadi di alam dunia ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang bisa melakukan merubah suatu apapun kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala.
Makanya tadi kata Imam Haddad, alladzi li ghairik la yasil ilaik walladzi tusim lak hasilun ladik. Dan sesuatu yang dijatahkan untukmu, dibagikan untukmu, hasilun ladik, kau akan dapatkan. Kita diam-diam aja nih di rumah, tiba-tiba ada yang ketok, assalamualaikum Ustaz, bopas ya. Kita kagak apa-apa dibawain. Hasilun ladik. Emang jatahnya milik kita. Takdirnya buat kita sampai. Karena Allah Subhanahu wa taala izinkan. Tugas kita cuma ikhtiar, doa, usaha, annas mudabbirullah. Mengganti. Kita hanya berencana saja. Allah Subhanahu wa taala yang punya ketentuan, kehendak itu semua. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang menentukan rezeki kita. Ajal kita, umur kita sudah ditentuin sama Allah. Bulan bil bulan 60, bulan bil bulan 70, bulan bil bulan 40. Makanya kata Syekh Saudan dalam kitabnya Al-Hadrah Saudan, fal mautu atin an qarib kullu lahu minhum nasib. Man kana darin aw nasib fa huwa musibah amal. Wal mautu atin an qarib, kematian akan datang dalam waktu dekat. Gak lama kita di dunia 60-70 habis. Umur mati beda sedikit sampai 60-70 apa yang mau dipakai sudah. 60-70 habis sudah. Wal mautu atin an qarib kullu lahu minhu nasib. Setiap kita akan mendapati kematian. Dapat bagiannya, tenang aja kalau dia berebut. Kalau kematian enggak usah berebut, dapat bagiannya. Tinggal nunggu giliran. Tinggal nunggu waktu duluan. Ente duluan boleh, ane belakangan enggak apa-apa. Ane belakangan boleh, ente duluan enggak apa-apa. Kalau usah duluan diuntar coba mandiin. Man kana danin am nasib fa huwa musibah ammah. Mau ente keturunan orang, mau ente orang saleh atau enggak orang saleh, bahwa musibah ammah seluruh hidup. Menyeluruh kematian. Gak bisa mau ente anak presiden, anak kiai mati juga. Anak wali mati juga. Semua mau kita punya keturunan bagus, gak bagus, kita orang biasa, orang saleh, semua baik. Semua bakal mati. Thumma idza mutta atuk wa ghassaluk wa ghafanu wa syayya'u wa al-haduk usirta jifa khama. Kemudian habis kita mati, dibungkus, dimandiin, dibawa ke kuburan, dikuburi, sirta jifa khama. Kamu akan menjadi bangkai. Jadi bangkai makanan ulet. Ulet pesta balik. Masya Allah, gemuk banget yang masuk nih. Alhamdulillah, gitu ulet. Jadi makanan ulet. Jadi bangkai kita. Kita calon-calon bangkai. Jadi nggak perlu hari ini bangkai. Sisir taji fasama itu semua akan menjadi bangkai, akan meninggal dunia. Jadi udah ditentuin sama Allah. Tugas kita yang belum ditentuin apa? Rizki sudah ditentuin. Apa lagi? Mati sudah ditentuin. Yang belum ditentuin, kita meninggal bawa iman apa? Bawa iman Islam apa enggak? Itu belum ditentuin. Mesti kita usahain cari ridhonya Allah, cari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita nggak pernah tahu ridho rahmatnya Allah diletakkan di mana, nggak tahu. Makanya dalam kisah Syekh Abu Bakar As-Siddiq pernah meninggal dunia Syekh Abu Bakar As-Siddiq, lalu dimimpikan oleh salah seorang muridnya atau kawannya, ada lupa. Syekh Abu Bakar As-Siddiq ditanya sama muridnya, "Ma fa'alallahu bik?" Ya Imam, apa yang Allah perbuat pada dirimu? Abu Bakar As-Siddiq, alhamdulillah Allah ampuni aku dan rahmati aku. Tapi apakah kamu tahu sebelum Allah rahmati dan ampuni aku, malaikat bertanya dengan izin Allah kepadaku, tahukah hai Syibli? Malaikat ditugaskan untuk bertanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Syibli, tahukah kau Syibli, sebab engkau diampuni dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ditanya oleh malaikat dengan izin Allah, ya Abu Bakar Syibli, apakah kamu tahu kau dirahmati dan diampuni oleh Allah sebab apa? Apakah Abu Bakar Syibli di dalam salat?
Bukan. Dengan puasa zakatku? Bukan. Dengan ngajarku di jalan Allah? Bukan. Dengan keikhlaskanku dalam mengajar? Bukan. Bukan itu aku rahmati kamu dan aku ampuni kamu, kata Allah Subhanahu wa taala melalui mereka. Lalu Bakar Syibli berkata, ya Allah, hanya itu saja yang aku tahu, aku benar-benar bersungguh-sungguh di dalam amalku, hanya itu saja yang aku tahu. Lalu kata malaikat, tahukah kamu wahai Syibli, di musim yang dingin di daerah Baghdad atau Mesir, anda lupa, di musim dingin engkau lewat di pertengahan gang. Ini disebut di bahasa Arab kayak panjang banget. Jadi di daerah Zal'anan. Lewat di tengah gang di musim yang sangat dingin, kamu melihat seekor kucing yang sedang menghempitkan kedua badannya di pertengahan tembok karena saking dingin. Lalu Abu Bakar Asy-Syibli kasihan, nggak tega, diambil itu kucing, dimasukkan ke jubahnya, ke rumahnya, kantong sininya, dimasukin, dipeluk, dibawa ke rumah dirawat. Kata Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat, "Fa bi rahmatika lahu rahim." Dengan rahmat kepada itu hewan aku rahmati dan aku ampuni. Gara-gara kucing dapat ampunan dan rahmat Allah. Kita nggak pernah tahu diletakkan mana rahmat dan ampunan Allah kepada diri. Jadi terus berbuat baik sampai mendapatkan ridha dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.